Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik
bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Satu sukacita yang luar biasa di hari ini. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Dia Tuhan yang datang dan berkata, Dia Tuhan yang berkuasa dan layak ditinggikan. Sama-sama katakan haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang
Tidak ada yang lebih besar daripadamu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Kami datang kepadamu saat ini. Kami mau menyembah, kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, ya Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Firman-Mu berkata, yang mencari akan mendapat ya Tuhan. Saat ini kami mengetuk pintu, dan kami percaya pintu surga terbuka. Diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kau penyedia buat hidup kami. Engkau Aba ya Bapa. Kami datang, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita angkat satu pujian sebagai iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berapa banyak saudara yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus tema firman Tuhan hari ini adalah Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita percaya hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang begitu sulit untuk kita hadapi, di tengah-tengah keadaan yang begitu berat untuk kita lalui, di tengah-tengah situasi kondisi di mana segala sesuatunya rasanya mustahil, di mana segala sesuatunya rasanya tidak pasti dan segala sesuatunya tertutup. Kita tidak bisa melihat akan hari-hari esok di depan mata kita karena pandemi COVID-19 yang begitu panjang untuk kita lalui ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak mustahil dalam segala pekerjaannya saudara. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nothing is impossible with God. Biarlah ini bukan hanya sekedar slogan semata. Biarlah ini bukan hanya sebagai kalimat hafalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biarlah kita juga bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita lihat satu ayat sebentar saudara. Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Garis bawahi kalimat tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya, haleluya, amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang pekerjaan tangannya tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam segala perkataan dan pekerjaan tangannya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus saudara. Saudara, manusia terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita lihat apa alasannya bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Apa alasannya kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun pekerjaan tangannya. Kita lihat alasannya saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Untuk firman Tuhan saudara, saudara luar biasa. Ternyata ini yang menjadi dasar, yang menjadi alasan untuk kita bisa mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Inilah dasarnya saudara, karena kita punya Tuhan Sang Pencipta Halik langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang mengendalikan apa yang ada di muka bumi ini saudara. Bahkan yang luar biasa, saudara, dikatakan apa? Yang ada di surga dan yang ada di bumi saudara, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wow saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi beserta isinya saudara. Itu berarti segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga itu tunduk di dalam nama Tuhan kita saudara. Amin. Bahkan saudara dikatakan begini saudara, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, yang kelihatan itu bicara sesuatu yang sifatnya fisik, segala sesuatu yang sifatnya jasmani, segala sesuatu yang sifatnya benda-benda saudara. Ya, apa tuh? Ya semuanya ya, alam semesta bersama isinya ya, tumbuh-tumbuhan ya, hewan ya, termasuk apalagi benda-benda yang ada ya, keuangan ya, uang juga bicara benda, harta benda kita ya, itu semua bicara yang kelihatan. Bahkan bicara apalagi saudara, yang kelihatan itu bicara apa? Bicara jabatan kita ya, bicara apa namanya, apa yang kita miliki, sandang pangan papan yang kita manusia miliki. So itu semuanya Tuhan yang ciptakan saudara. Amin. Dan yang luar biasa yang tidak kelihatan. Nah ini saya mau garis bawahi buat kita saudara. Tuhan juga sanggup menciptakan apa yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan itu bicara apa sih? Bicara hati manusia saudara, bicara perasaan manusia saudara. Itu pun Tuhan sanggup ciptakan, Tuhan sanggup ubahkan setiap hati dan perasaan manusia saudara. Saudara, berulang kali saya pernah bilang kepada beberapa jemaat, saudara, seringkali ini yang menjadi permasalahan besar juga bagi kehidupan manusia, yaitu manusia ingin mencoba mengubah manusia yang lain. Istri ingin mencoba mengubah suami, suami ingin mencoba mengubah istri, orang tua ingin mengubah anak, anak ingin mengubah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya nihil, hasilnya nol besar saudara. Kenapa? Karena memang betul hati manusia tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi hati manusia hanya bisa diubah oleh Tuhan Yesus Kristus saudara. Amin. Hati yang keras bisa diubah Tuhan menjadi hati yang lembut. Saudara tahu kisahnya Paulus sebelum dia bertobat, namanya dulu adalah Saulus, seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seorang penganiaya jemaat Kristus pada waktu itu. Tapi satu kali seorang yang bernama Saulus yang hatinya begitu keras, Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi orang yang hatinya lembut, menjadi orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita bergumul untuk mengubah pasangan kita, bergumul untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ada anak kita yang begitu nakal, yang begitu keras hatinya. Dengan segala cara kita sudah coba kita lakukan, dengan omelan, dengan marah-marah, dengan emosi, bahkan dengan main tangan sekalipun. Tapi anak kita gak berubah saudara. Saudara, datang kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Mungkin ada banyak orang tua berkata, nggak mungkin nih anak saya bisa berubah, nggak mungkin suami saya bisa berubah, nggak mungkin istri saya bisa berubah. Bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Setuju, katakan amin, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian di YouTube, saudara, kisah-kisah pertobatan demi pertobatan. Orang-orang yang dulunya hatinya keras, yang dulunya hatinya begitu susah untuk diubah, tapi mereka pada akhirnya bisa berubah. Dan kesaksian mereka cuma satu kesimpulannya, karena mereka dijamah oleh Tuhan, saudara. Saudara, ada yang berkata, Pak Pendeta, tapi kalau dipancing-pancing pakai uang, pasti bisa berubah tuh orang, Pak Pendeta. Tunggu dulu, saudara. Hati manusia mungkin bisa aja diubah dengan uang, dengan harta benda, tapi perubahannya tidak pernah kekal. Perubahannya pasti sementara, saudara. Kenapa? Karena uang tidak berkuasa mengubah manusia. Harta benda tidak berkuasa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah hati manusia hanya jamahan Roh Kudus, saudara. Katakan amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk segala sesuatu yang kita rindukan, ingin ada dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup ciptakan bagi kita, saudara. Saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, garis bawahi, apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita lihat sebentar kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara. Saudara, pada waktu itu bumi dalam keadaan yang kosong, ya, gelap gulita, ya, pada mulanya adalah kosong. Tapi Allah berfirman dengan perkataannya, ya, jadilah terang, terang itu jadi, saudara. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah benda-benda di langit, jadi, saudara. Hewan-hewan di laut, hewan-hewan di darat, tumbuh-tumbuhan, jadi, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dan selalu diakhiri dengan satu kalimat, semuanya baik, saudara. Lalu di hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia, saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan akhiri juga perkataannya dengan satu perkataan, sungguh amat baik. Itu berarti saya terlalu yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik bagi kita semua, saudara. Katakan amin. Saudara, segala sesuatu yang baik itulah yang Tuhan ciptakan bagi kita manusia, saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, kenapa kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, tapi kok ada hal-hal yang tidak baik? Ada kejadian-kejadian yang tidak baik yang manusia sering alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ini prinsip dasar rohani, saudara. Yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, saudara. Amin. Yang tidak baik itu datangnya dari si jahat, datangnya dari iblis. Apa itu yang tidak baik? Kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kegagalan demi kegagalan, semuanya itu iblis yang bekerja, saudara, di belakangnya. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Iblis tidak pencipta, saudara. Yang pencipta hanya Tuhan. Satu-satunya pribadi pencipta itu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, saudara. Iblis tidak bisa menciptakan. Iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan, saudara. Ini kuncinya. Kita sering tertipu, saudara.
Kita sering melihat, waduh, itu iblis bisa menciptain kekayaan, itu iblis bisa ciptain hal-hal yang manusia inginkan. Makanya banyak orang cari dukun, banyak orang cari pintar dan lain sebagai saudara. Iblis itu ahlinya imitasi, iblis itu ahlinya dalam hal tipu menipu saudara. Bapa segala dusta itu adalah iblis saudara. Saudara, imitasi artinya begini saudara, sesuatu yang kelihatannya asli padahal palsu saudara. Imitasi juga artinya apa? Artinya di depannya doang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya nanti akan terjadi yang buruk saudara. Saudara, iblis bukan maha pencipta. Iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup manusia. Bahkan saudara, tubuh yang sehat iblis rusak saudara. Dengan banyak cara iblis masuk ke dalam hati manusia ya, membuat manusia itu merusak tubuhnya ya, dengan pola makan yang gak benar ya, dan lain sebagainya, sehingga penyakit datang dan lain sebagainya. Tapi kabar gembira buat setiap kita saudara, dengar baik-baik. Apa yang buruk Tuhan sanggup melenyapkannya. Amin saudara, saya ulangi sekali lagi. Tuhan sanggup melenyapkan segala yang buruk di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan bukan hanya sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, segala sesuatu yang baik, tapi Tuhan juga sanggup melenyapkan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini saudara. Saudara, mari kita lihat sebentar. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara kesehatan. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara berkat. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Bicara yang baik itu bicara apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Itu segala sesuatu yang baik Tuhan bisa ciptakan bagi hidup saudara dan saya. Lalu segala sesuatu yang buruk itu apa? Sakit penyakit, kegagalan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Tuhan sanggup lenyapkan semuanya saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara, mari kita lihat lebih lagi. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan? Kalau tadi kita udah belajar, kita punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi pekerjaannya. Kalau tadi kita udah belajar bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh bumi dan isinya yang ada di dalamnya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan saudara? Saudara, kuncinya yang pertama, kita harus miliki iman percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow saudara, dengar baik-baik. Ini pelajaran iman dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita susah untuk percaya kepada Tuhan saudara. Kalau saya boleh istilahkan ya, pelajaran yang paling sulit bagi orang-orang Kristen adalah mempercayai Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Karena Tuhan tidak terlihat. Betul, Tuhan gak terlihat. Kita manusia cenderung gampang percaya dengan apa yang terlihat saudara. Iya betul tuh Pak Pendeta, betul tuh Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kalau manusia ngomong, manusia berjanji ya, itu kita bisa percaya loh Pak Pendeta. Tapi kalau dengar janji Tuhan, dengar janji firman Tuhan, rasanya sulit sekali untuk kita percaya Pak Pendeta. Habis Tuhan gak kelihatan sih gitu. Nah saudara, tahukah saudara, itulah sekolah kehidupan orang Kristen. Bahkan Alkitab katakan apa? Alkitab beri julukan kepada kita apa? Kita adalah orang-orang percaya saudara.
Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, saudara. Saudara, kita ini orang Kristen disebut orang beriman, orang percaya. Percaya sekalipun kita tidak melihat, saudara. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, kuncinya sederhana. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang saudara rindukan untuk terjadi dalam hidup saudara. Percaya, saudara. Amin. Amin. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Amin, saudara. Saudara, saya tahu hari-hari ini begitu sulit. Hari-hari ini kita tidak bisa melihat jalan di depan kita, saudara. Segala sesuatunya rasanya tertutup. Segala sesuatunya rasanya tidak pasti. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya. Nah, kuncinya begini, saudara. Bagaimana untuk kita bisa mempercayai Tuhan? Saudara, yang pertama caranya, kita harus mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa pengenalan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita gak bisa percaya kepada Tuhan, saudara. Saudara, saya ambil contoh begini. Saudara, taruhlah misalkan saya lagi jalan-jalan di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang. Lalu dia berkata kepada saya, dia berkata begini, Pak, Bapak besok saya mau kasih Bapak uang 10 juta. Di tempat ini, di jam yang sama seperti hari ini. Nah, saudara, waktu saya dengar perkataan dari si bapak ini, saudara, apa yang saya lakukan? Saudara, saya meragukan orang ini. Saya gak percaya dengan orang ini. Sekalipun mungkin saya dengar 10 jutanya itu, waduh, itu kan menyenangkan. Tapi percayalah, ketika orang itu pergi, saya meragukan orang itu. Kenapa? Karena saya tidak kenal dengan orang itu sebelumnya. Siapa dia saya nggak tahu, namanya siapa, ya latar belakangnya dia seperti apa, saya nggak kenal, saudara. Dan yang pasti saya anggap angin lalu, saudara. Tetapi berbeda kalau misalkan saya punya sahabat, misalkan ya, teman baik, seorang milioner, seorang jutawan, misalkan pengusaha besar, dan saya kenal banget sama teman saya ini. Dia orangnya sangat murah hati, orangnya sangat baik, dia suka menolong, suka memberi. Lalu tiba-tiba si teman saya ini dia menjanjikan sesuatu kepada saya. Dia berkata, Kris, besok saya akan kasih kamu uang 10 juta. Saudara, saya pasti percaya sama orang ini. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya kenal pribadinya, saudara. Kemana-mana saya suka jalan dengan orang ini, saudara. Kemana-mana saya selalu berkomunikasi dengan orang ini, saudara. Dan saya dapat pastikan ketika dia berjanji kepada saya akan memberikan uang 10 juta, saya percaya 100%, saudara. Kenapa? Karena sudah terbukti perkataannya, saudara. Nah, begitupun juga dengan Tuhan. Kalau saudara kenal dengan Tuhan secara pribadi, dengan sungguh-sungguh, saudara bisa percaya 100% sama Tuhan. Amin. Gimana cara untuk kita bisa kenal Tuhan? Baca firman-Nya, saudara. Gimana untuk kita bisa kenal dengan Tuhan? Rajin doa, rajin nyembah Tuhan, bersekutu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Lalu gimana untuk kita bisa percaya dengan Tuhan? Banyak-banyak renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak-banyak renungkan
pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu, itu adalah sebagai satu bukti bahwa Tuhan ada buat kita, bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kenal dengan Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Lalu yang kedua, untuk bisa percaya sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Kalau saudara lakukan ini, saudara, saya mau beritahu bahwa saudara bisa percaya 100% sama Tuhan, saudara. Dan waktu saudara bisa percaya sama Tuhan, maka firman-Nya tadi berkata apa? Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu perintah, saudara. Dan janjinya, dan Ia akan bertindak. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, sederhana kok ikut Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya dan percaya dan percaya. Amin, saudara. Nah, saudara, lalu yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang kedua, kita harus berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Nah, saudara, berdoa itu artinya kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berseru, meminta sesuatu. Kita meminta untuk Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Saudara, jangan malu-malu berdoa. Jangan takut-takut berdoa. Jangan sungkan-sungkan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ajarkan kita untuk berdoa. Tuhan katakan apa? Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, doa itu perintah dari Tuhan. Amin. Doa itu berseru kepada Tuhan. Amin. Istilahnya dalam tanda petik. Waktu kita berdoa, kita sedang mengingatkan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, Alkitab juga ajarkan kita apa? Berdoa dengan cara yang benar. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi kata doa orang yang benar. Saudara, doa orang yang benar itu yang pertama kita bicara kekudusan, bicara ketaatan, saudara. Lalu pertanyaannya, waduh, gimana kita bisa benar ya? Saudara, betul, saya mau beritahu buat saudara, kita gak bisa benar dengan kekuatan kita. Kita gak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa benar karena kita dibenarkan. Kita bisa kudus karena kita dikuduskan. Dengan cara apa? Kembali lagi, dengan cara keintiman kita dengan Tuhan. Dengan cara kehausan dan kelaparan kita. Kerinduan kita untuk bertobat. Kerinduan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita cari Tuhan. Kita banyak doa, kita banyak baca firman. Firman Tuhanlah yang menguduskan kita. Firman Tuhanlah yang membenarkan kita, saudara. Amin. Ini prinsipnya. Kalau kita mau lihat doa yang penuh dengan kuasa, kita harus tinggal dalam kekudusan dan ketaatan. Dan tidak ada kekudusan tanpa keintiman. Tidak ada kebenaran tanpa keintiman. Saudara, hari-hari ini intim dengan Tuhan itu hal yang paling sangat penting untuk kita kerjakan, saudara. Terus kejar Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kita, saudara. Amin.
maka saudara ketika engkau berdoa, engkau akan melihat kuasa doa itu bekerja. Lalu yang kedua, bicara doa orang yang benar itu bicara responnya harus benar. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena seringkali kita gagal di area merespon apa yang menjadi campur tangan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan khususnya dalam hal kita berdoa. Seringkali ada banyak orang yang udah menyerah ketika doanya belum dijawab. Ada banyak orang mengeluh ketika doanya lama dijawab. Ada banyak orang yang putus asa ketika doanya belum terjawab. Dan ini bicara respon. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita, respon hati kita menentukan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita mengeluh, maka kita akan semakin lama lihat mujizat Tuhan. Tapi semakin banyak kita mengucap syukur ketika segala sesuatunya belum terjawab, maka kita akan lebih dekat dengan mujizat Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ada istilah ya, sengsara membawa nikmat. Nah, tapi kalau sengsaranya di tengah-tengah sengsara kita mengeluh, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, itu namanya sengsara terus, saudara. Nggak akan membawa nikmat. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara mengucap syukur. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap berseru kepada Tuhan. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayo saudara, hanya 2 poin ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang pertama saudara harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus tekun berdoa. Amin, saudara. Saudara, Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan selalu menjawab doa kita? Rasanya masih ada yang nggak percaya nih. Saudara ingat baik-baik ya. Jawaban doa dari Tuhan itu ada 3, betul ya? Yang pertama itu ya. Yang kedua itu tunggu, betul ya? Lalu yang ketiga itu tidak. Gitu ya. Nah, kalau ya itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan Tuhan tahu itu adalah hal yang baik buat kita. Lalu kalau tunggu, nah itu berarti waktunya belum tepat, saudara. Ya, itu berarti belum waktunya Tuhan. Tapi yang ketiga, seringkali kita juga penasaran nih, ya. Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan nggak baik buat saya. Tuhan nggak berikan apa yang saya inginkan. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan jawab doa kita dengan kata tidak, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, itu artinya Tuhan sedang menggantikan jawaban doa kita dengan sesuatu yang baik, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Iya, Tuhan sedang gantikan dengan yang baik. Tetapi pada esensinya Tuhan tetap mendengar seruan doa kita. Amin. Saudara, berapa banyak hari ini engkau yang mau tetap percaya dan engkau mau tetap berseru berdoa di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Haleluya, haleluya. Soalnya saya mau beritahu buat saudara, engkau yang setia percaya, engkau yang setia berdoa, hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari katakan pujian ini, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya
percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan iman saudara katakan percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara berdoa menyembah Tuhan. Ikaralabaralaba shandalabaralabarala. Berdoa dalam roh saudara. Shandalabaralabaralabaralabaralaba. Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu, atas jemaat-jemaatmu ya Tuhan. Shandalabaralabaralabaralaba. Shandalabaralabaralabaralabaralaba. Bangkitkan iman dari setiap anak-anakmu ya Tuhan. Bangkitkan percaya dari setiap anak-anakmu ya Tuhan. Bangkitkan gairah doa ya Tuhan atas anak-anakmu ya Tuhan. Saudara yang bergumul dalam hal keuangan, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang telah terbukti pertolongannya saudara. Dia Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya saudara. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan saudara. Dia sanggup memberi makan bagi orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun saudara. Setiap hari mereka tidak kelaparan. Tuhan yang sanggup juga melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan saudara bagi orang-orang untuk makan. Bahkan mereka bisa makan sampai kekenyangan, sampai kelimpahan, bahkan sisa 12 bakul saudara. Bahkan Tuhan kita juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan bukan cuma sakit penyakit saudara, tapi juga kematian. Orang yang sudah mati 4 hari sanggup dibangkitkan oleh Tuhan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Amin. Bahkan saya mau beritahu buat saudara, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, konflik demi konflik, hati manusia, pasangan-pasangan yang sudah dingin hari-hari ini, Tuhan juga sanggup ubahkan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab segala yang sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara datang sama Tuhan. Kalau kau punya hubungan yang tidak harmonis dengan pasanganmu, dengan suamimu atau dengan istrimu, doakan saudara, doakan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup mengubah hati dari setiap manusia. Tuhan sanggup ubahkan hati suamimu, Tuhan sanggup ubahkan hati istrimu, Tuhan sanggup ubahkan anak-anakmu ya. Tuhan sanggup, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami hidupi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur
91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya memantaunya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.